Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, hal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru agama Katolik. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran tersebut. Dalam konteks pendidikan agama Katolik, konsep keterbukaan merujuk pada sikap A. Menerima kebenaran iman Katolik tanpa mempertanyakan. B. Berdialog dengan agama dan kepercayaan lain dengan prasangka. C. Menolak segala bentuk perubahan dalam tradisi gereja Katolik. D. Bersedia mendengarkan dan belajar dari pandangan yang berbeda dengan sikap saling menghormati. E. Menganggap iman Katolik sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Bersedia mendengarkan dan belajar dari pandangan yang berbeda dengan sikap saling menghormati. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa keterbukaan dalam pendidikan agama Katolik menekankan dialog dan sikap saling menghormati dalam menghadapi perbedaan, baik dalam internal gereja maupun dengan agama dan kepercayaan lain. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran tersebut. Kitab suci Perjanjian Lama yang memuat kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa adalah A. Kitab Kejadian. B. Kitab Keluaran. C. Kitab Imamat. D. Kitab Bilangan. E. Kitab Ulangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kitab Keluaran. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Kitab Keluaran secara khusus menceritakan kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Musa, termasuk peristiwa penting seperti 10 perintah Allah. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran tersebut. Urutkan secara hierarkis dari yang paling umum ke yang paling spesifik dalam ajaran gereja Katolik. 1. Sakramen Ekaristi. 2. Ajaran tentang keselamatan. 3. Ritus dalam misa. 4. Transubstansiasi. A. 2, 1, 4, 3. B. 2, 4, 1, 3. C. 1, 2, 3, 4. D. 4, 1, 3, 2. E. 3, 1, 4, 2. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. 2, 1, 4, 3. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ajaran tentang keselamatan adalah konsep paling umum, diikuti oleh sakramen Ekaristi sebagai salah satu bentuknya. Transubstansiasi adalah konsep spesifik dalam Ekaristi, dan ritus dalam misa adalah bagian dari praktik Ekaristi. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran tersebut.
Prasyarat penting untuk mempelajari teologi moral Katolik secara mendalam adalah A. Menguasai bahasa Latin. B. Memiliki pengalaman hidup sebagai rohaniwan, wati. C. Memahami dasar-dasar teologi dogmatik dan kitab suci. D. Mampu menghafal semua ajaran moral Gereja Katolik. E. Menjadi ahli dalam filsafat moral. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Memahami dasar-dasar teologi dogmatik dan kitab suci. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teologi moral Katolik dibangun di atas fondasi teologi dogmatik dan kitab suci, sehingga pemahaman terhadap keduanya menjadi prasyarat utama. Tema 5, keterkaitan pelajaran tersebut dengan konsep pelajaran lain. Dalam pendidikan agama Katolik, konsep keadilan sosial memiliki keterkaitan erat dengan mata pelajaran. A. Matematika. B. Pendidikan jasmani. C. Bahasa Inggris. D. Pendidikan kewarganegaraan. E. Seni budaya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa keadilan sosial merupakan konsep kunci dalam pendidikan kewarganegaraan, yang membahas hak dan kewajiban warga negara serta peran mereka dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Manakah di antara konsep berikut yang tidak berkaitan langsung dengan sakramen tobat dalam Gereja Katolik? A. Pengampunan dosa. B. Rekonsiliasi dengan Allah dan sesama. C. Pernyataan tobat. D. Pembaptisan. E. Penitensi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembaptisan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pembaptisan adalah sakramen inisiasi, sedangkan sakramen tobat berkaitan dengan pengampunan dosa setelah pembaptisan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar Ausable. Menurut teori belajar Ausable, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika A. Siswa menghafal informasi baru tanpa menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. B. Guru memberikan ceramah panjang lebar tanpa melibatkan siswa secara aktif. C. Siswa menemukan sendiri pengetahuan baru melalui eksperimen dan observasi. D. Siswa mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang sudah mereka pahami sebelumnya. E. Guru memberikan banyak tugas dan latihan soal kepada siswa. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Siswa mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang sudah mereka pahami sebelumnya. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Ausable menekankan pentingnya menghubungkan pengetahuan baru dengan skema kognitif yang sudah ada dalam pikiran siswa agar pembelajaran menjadi bermakna. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. Menurut teori belajar Gagne, pembelajaran yang efektif melibatkan tahapan-tahapan berikut, kecuali A. Memberikan stimulus atau informasi awal. B. Membimbing siswa dalam proses belajar. C. Memberikan umpan balik yang spesifik dan tepat waktu. D. Mendorong siswa untuk belajar secara mandiri tanpa bimbingan. E. Mengevaluasi hasil belajar siswa. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Mendorong siswa untuk belajar secara mandiri tanpa bimbingan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Gagne menekankan pentingnya bimbingan dan dukungan dari guru dalam proses pembelajaran, terutama pada tahap-tahap awal. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak usia sekolah dasar 7-11 tahun berada pada tahap A. Sensori motor. B. Praoperasional. C. Operasional konkret. D. Operasional formal. E. Pasca formal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Operasional konkret. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir logis dan memahami konsep-konsep abstrak, tetapi masih terikat pada objek dan situasi konkret.